Di dalam bus, gadis muda menyusui. Dua preman tiba-tiba berkerumun mendekat. Terus-menerus menggunakan bahasa kelas rendah untuk memprovokasi dia. Dan berkata mereka juga ingin mencicipinya. Ketika gadis itu tidak tahu harus berbuat apa. Kemudian seorang pria yang mengenakan kalung emas besar berjalan mendekat. Ia pun sengaja memperlihatkan senjata yang ada di sisinya. "Mengapa kamu duduk di kursiku?" Kedua preman itu lari ketakutan. Dia bertanya padanya dengan sedikit bersalah. "Dapatkah aku duduk di sini?" Setelah mendapat jawaban positif, pria baru itu duduk. Saat ini, sopir bus tiba-tiba mulai memeriksa tiket. Gadis itu sangat gugup hingga bibirnya bergetar. Karena dia tidak bisa membeli tiket. Menjadi mimpi buruk dalam hidupnya. Dia tidak punya 1 sen pun. Mengemis jauh-jauh, ribuan mil jauhnya untuk sampai ke sini. Bus ini tadi, perhentian terakhir dalam perjalanan panjangnya untuk menemukan kerabatnya. Tidak tahu harus berbuat apa, dia hanya bisa berdoa. Kakak yang saleh mengambil tindakan. Kuharap dia meminjamiku uang kembalian. Bos yang baik hati itu tidak mengatakan sepatah kata pun. Belikan dia tiket. Kakak membantu 2 kali, juga membuatnya melepaskan pertahanannya. Kedua belah pihak mulai berkenalan. Pria itu mengatakan namanya adalah Rod. Pun penasaran menanyakan apa yang dialami gadis itu. Mengapa dia membesarkan anaknya sendirian? Gadis itu mengatakan namanya adalah Lynette. Ingin membawa anaknya ke Nueva Segivia untuk mencari suami. Tapi ketika Rod bertanya kenapa dia tidak punya uang untuk membeli tiket, suami juga mengabaikannya. Jawaban Lynette. Sekali lagi, Rod tercengang saat itu juga. "Abang aku. Suamikulah yang juga membuatku hamil." Lynette terus menceritakan kisahnya, ketika dia masih sangat kecil. Karena kecelakaan, tapi Lynette kehilangan ayah dan ibunya berturut-turut. Bibinya mau tidak mau mengadopsi kedua adik laki-lakinya. Tapi ini bahkan bukan minggu pertama menjadi orang tua. Kakaknya dijual oleh bibinya yang kejam. Karena dia seorang gadis, tidak ada yang membutuhkannya. Baru saja dipertahankan, 16 tahun, Lynette sendirian di rumah. Pertama kali dilanggar oleh suami bibinya. Hasilnya adalah mengetahui hal ini. Bibinya memukulinya lagi, menciptakan bayangan psikologis yang tak terhapuskan di hati Lynette. Setelah dewasa, seumur hidup, Lynette pergi bekerja untuk mendapatkan uang di restoran. Seorang bibi yang sudah lama tidak berhubungan menelepon, menyuruh kakaknya untuk kembali mencarinya. Beberapa hari setelah menerima kabar tersebut, benar saja, kakaknya telah menemukan tempat itu. Untuk menebus cinta persaudaraan bertahun-tahun, saudaranya membawa Lynette ke rumahnya di Nueva Segivia. Sekarang kakaknya mempunyai karir yang sukses. Ia juga memiliki istri yang cantik dan menawan. Kakak iparnya memperlakukannya dengan sangat baik. Tidak ada keberatan. Kakaknya juga sering membelikannya oleh-oleh. Menyebabkan Lynette menemukan rasa kekeluargaan untuk pertama kalinya. Tapi ada juga sesuatu yang mengganggu Lynette. Efek kedap suara di rumahnya sangat buruk. Setiap kali dia dan adik iparnya berlatih yoga, Lynette ada di kamar sebelah. Kedua orang dapat dengan jelas mendengar nafas mereka. Dan kadang dia bahkan merangkak di dinding sambil menonton siaran langsung TV. Semua ini membuat Lynette sedikit sibuk. Peluang pun datang dengan cepat. Untuk bekerja, kakak iparnya sering melakukan perjalanan bisnis, tidak ada di rumah. Menciptakan banyak kesempatan bagi mereka berduaan saja. Lynette memanfaatkan kesempatan ini untuk cakap pemikirannya kepada kakak. Padahal mereka sama-sama tahu itu tidak benar. Namun keduanya masih dengan cepat jatuh cinta. Di saat yang sama, insiden juga terjadi dengan cepat. Lynette mengetahui dia hamil. Agar tidak ketahuan oleh siapapun, saudaranya membawa Lynette kembali ke kampung halamannya, Visayas. Meninggalkan Lynette yang hamil sendirian di rumah. Sejak itu tidak ada lagi kontak satu sama lain. Lynette tidak berdaya dan tidak punya siapapun untuk diandalkan. Sendirian di rumah sakit saat melahirkan. Bahkan biaya rumah sakit pun tidak bisa dibayar. Namun kini badai kembali melanda. Rumah satu-satunya juga berubah menjadi tumpukan puing. Jadi Lynette tidak mempunyai uang sepeser pun. Memutuskan untuk membawa anaknya ke Nueva Segivia untuk mencari saudaranya. Dia memohon sepanjang jalan. Akhirnya sampai di L'Aquila, lalu memanfaatkan waktu ketika tidak ada yang memperhatikan. Diam-diam menaiki kapal menuju Manila. Tapi segera ditemukan oleh pemeriksa tiket. Dia dibawa ke ruang tunggu pelaut. Mandor melihat Lynette cantik, segera menjadi jahat, memerintahkan bawahannya untuk mengambil paksa anak Lynette. Juga menggunakan anak itu untuk mengancamnya. Dia ingin Lynette menggunakan tubuhnya untuk membayar tiket dan menukarkannya dengan anaknya. Tapi ini hanyalah awal dari mimpi buruknya. Berikutnya dua pelaut membawa bayi itu pergi. Juga menggunakan metode intimidasi yang sama. Melanggar paksa gadis malang ini. Lynette ingin memprotes. Tapi anakku masih di tangan iblis. Dia hanya bisa menderita dan menanggung segalanya. Kembalikan anakku. Jika kamu berkata lagi, aku akan membunuhmu. Setelah itu, para pelaut merasa puas. Mengatur makanan secara curang untuk Lynette. Peringatkan dia jika dia berani berbicara. Akan mencegahnya turun dari kereta selamanya. Lynette sambil menangis memakan nasinya. Telan semua kebencianmu. Setelah makan, Lynette membawa anaknya ke kabin perahu untuk beristirahat.
Tapi berbaring saja, para pelaut datang mencarinya lagi. Dia juga menyuruhnya untuk memberikan anak itu kepada wanita tua di ranjang sebelah. Lynette hanya bisa mengikutinya. Bisakah kamu menjagaku sebentar? Lihatlah bagian belakang gadis itu pergi. Sepertinya dia sudah menduga sesuatu yang menakutkan sedang terjadi. Seperti yang diharapkan, Lynette didorong ke dalam ruangan lagi. Hanya saja kali ini orang di dalam adalah kaptennya. Alasan yang sama, ancaman yang sama. Hanya untuk satu tiket, Lynette disiksa tanpa henti. Dari saat ini hingga saat itu. Ketika dia kembali ke kabin, tidak perlu meminta wanita tua itu untuk memahami segalanya. Dia mengeluarkan botol racun yang dia buat sendiri. Letakkan di tangannya. Semoga Tuhan memberkatimu. Beberapa hari kemudian, Lynette naik bus ke Nueva Segovia. Ini adalah rute terakhirnya. Di tempat ini dia bertemu Rod. Dia mengusir para preman untuk membantunya. Membelikannya tiket bus. Dia bahkan membawakan makanan dan minuman untuknya. Sekarang TV di bus menyiarkan berita tentang 3 pelaut dan seorang kapten meninggal. Sesuatu yang jelas tidak diperhatikan oleh Rod. Dan Lynette tidak menceritakan kisahnya setelah itu. Rod yang baik hati berpikir dalam hati. Sepertinya dia sedang menghitung sesuatu sekarang. Setengah jalan, tiba-tiba hujan turun dengan deras. Kandawa di latar depan dibanjiri. Bus tidak dapat melanjutkan perjalanan. Orang hanya bisa menginap di penginapan terdekat selama 1 malam. Tahu Lynette tidak punya uang. Juga khawatir bayi tidak mendapat cukup ASI. Rod memesan nasi dan bubur ayam khusus untuknya. Usai makan, Rod bahkan mengeluarkan 1.000 lira. Menghabiskan 500 lira untuk membeli telepon bekas untuk Lynette. Jadi dia bisa menghubungi kakaknya melalui telepon. 500 lira sisanya juga diberikan kepadanya sebagai biaya hidup. Hal-hal ini sangat menyentuh hati Lynette. Tapi di Lynette mengatakan itu, Rod adalah cahaya yang menyinari kehidupan tragisnya. Lalu kutipan dari Rod, dalam sekejap mata, semua ilusinya hancur. Dia bisa. Datanglah ke kamarku. Ternyata Rod membantunya berkali-kali selama ini. Dia juga bukan orang yang baik. Di dunia ini, tidak pernah ada apapun yang berikan tanpa membutuhkan imbalan. Dia baru saja berubah, dengan cara yang relatif bebas dari kekejaman. Manfaatkanlah saat orang dalam kesulitan. Setelah 1 malam, Rod memanfaatkan Lynette yang masih tertidur lelap. Diam-diam meninggalkan ruangan. Dia tidak naik bus bersama Lynette lagi. Peregangan terakhir ini, tidak ada yang akan mengganggumu lagi. Beberapa hari kemudian, Rod sedang makan siang di rumah. Tiba-tiba melihat berita, dia menjadi buronan kriminal. Seorang gadis bernama Lynette, setelah bertemu kakak dan adik iparnya ditangkap. Karena kakakku menelepon polisi, mengaku dia sakit jiwa, mengganggu kedamaian keluarganya. Pada saat yang sama, dia juga seorang pedagang manusia. Berdasarkan penyelidikan polisi, anak Lynette lahir mati sejak saat lahir. Jadi dia mencuri bayi yang baru lahir dari rumah sakit. Berdasarkan kesaksian Lynette, dia dan seorang kaki tangan bernama Rod pergi ke halte bus, ingin menjual bayi ini, tapi kameranya juga menguatkan segalanya. Bahkan lebih menakutkan, Lynette mengungkap 4 pelaut yang tewas sebelumnya. Itu semua karena Rod memerintahkannya untuk meracuninya. Di saat yang sama, istri Rod juga mengetahui semua dialog konspirasi antara Rod dan Lynette di teleponnya. Ternyata setelah malam itu emosi yang kuat, Lynette tidak pernah tidur, tapi diam-diam bangun untuk menggunakan telepon Rod. Mengirim banyak pesan teks melalui ponselku. Belum menunggu Rod bereaksi, polisi segera bergegas masuk ke rumah untuk menangkapnya. Racun juga ditemukan di tasnya. Baru sekarang Rod tahu, serakahannya yang sementara membawa hasil yang mengerikan. Naluri mendorong Rod untuk melarikan diri. Polisi di belakang melepaskan tembakan untuk pamer. Rod ketakutan dan mengangkat tangannya tanda menyerah. Tapi dia lupa tangannya masih memegangnya. Pistol mainan yang digunakan untuk menakuti preman. Jadi dia ditembak mati di tempat. Dia membidik tubuhku, setelah mendapatkan apa yang dia inginkan. Dia akan membuang kami.